Assalamualaikum, kawan-kawan. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Malam itu di Tel Aviv tidak seperti biasanya. Langit gelap tak berbintang, dan udara terasa mencekam. Tiba-tiba, wing, kiki. Suara sirene peringatan udara memekakan telinga. Warga berhamburan keluar rumah. Beberapa merunduk di balik mobil, dan lainnya berlari ke tempat perlindungan. Tapi satu berita menghentak semua saluran televisi Israel malam itu. Breaking news 2 tanda seru 2 salah satu jenderal tertinggi dalam jajaran militer Israel, Jenderal Ariel Barak, dilaporkan tewas setelah dihantam rudal Iran dalam sebuah serangan udara di perbatasan Golan. Gambar ledakan besar disiarkan berulang-ulang. Asap hitam membumbung setinggi gedung-gedung pencakar langit. Tapi, siapa sebenarnya Jenderal Ariel Barak? Flashback. Siapa itu Jenderal Ariel Barak? Lahir dari keluarga militer garis keras, Ariel Barak naik pangkat dengan sangat cepat di IDF, Israel Defense Forces. Dia dikenal tak kenal ampun. Diberi julukan The Ghost General, karena sering terlibat dalam operasi gelap di Gaza, Lebanon, hingga Damaskus. Namun, publik Israel tidak banyak tahu tentang misi-misinya. Satu-satunya yang jelas, jika Ariel Barak sudah bergerak, maka akan ada darah mengalir. Ia ditakuti oleh musuh, tapi juga disegani oleh para jenderal senior NATO. Bahkan CIA pernah menyebut Barak sebagai aset paling brutal Israel di Timur Tengah. Momen pemicu, api perang yang dinyalakan di balik layar. Beberapa hari sebelum serangan, sebuah drone Iran tertembak jatuh di dekat dataran Golan. Militer Israel mengklaim drone itu hanya melintas. Namun Iran tahu, drone itu memuat chip penyadap dan telah merekam sesuatu yang sangat berbahaya. Salah satu file suara yang berhasil dipecahkan oleh unit siber Iran adalah rekaman percakapan antara Ariel Barak dan staf elitnya. Eksekusi target minggu ini. Lokasi: markas IRGC Damaskus. Kita tidak akan beri peringatan. Hancurkan sebelum mereka bergerak. Iran murka. Mereka tahu misi itu adalah upaya pembunuhan terhadap tokoh penting mereka. Dan satu nama langsung disebut dalam ruang gelap markas IRGC di Teheran, Ariel Barak. Kondisi di Israel, Barak dalam misi rahasia. Di tengah malam, Ariel Barak terlihat menaiki helikopter militer dari sebuah pangkalan tersembunyi. Ia sedang dalam perjalanan menuju bunker operasional bawah tanah di wilayah Golan. Posisinya dirahasiakan. Bahkan sebagian besar tentara IDF tidak tahu kalau Barak berada di lokasi itu malam itu. Namun intelijen Iran sudah lebih dahulu tahu. Kamera berpindah. Iran sudah siap melawan. Di suatu tempat terpencil di Provinsi Khuzestan, Iran, sebuah silo rudal terbuka perlahan. Komandan IRGC, Brigadir Jenderal Mehran Qasimi, menatap layar. Jari telunjuknya mengarah ke satu titik merah berkedip. Itu dia, Ariel Barak. Lalu sebuah kata meluncur dingin dari mulutnya. Lepaskan. Akhir bagian 1. Awal dari mimpi buruk Israel. Ratusan rudal balistik diluncurkan dari 4 titik berbeda di Iran. Mereka meluncur dengan kecepatan supersonik, menembus langit malam menuju target-target vital di Israel. Di pusat komando Israel, layar radar berkedip gila. Komandan IDF panik. Iron Dome mulai menembakkan intersepsi, tapi jumlah rudal terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu tepat sasaran. Pukul 3.12 waktu Israel, sebuah rudal menghantam tepat di atas bunker bawah tanah di dataran Golan. Ledakannya menghancurkan setengah gunung tempat bunker itu tersembunyi. Gambar satelit menunjukkan lubang besar menganga, dan hanya api yang tersisa. Seluruh komunikasi dengan pos itu terputus total. 3 jam kemudian, sebuah pernyataan mengejutkan muncul dari saluran TV Iran. Hari ini, kami membalas demi para syuhada kami. Ariel Barak, kini hanyalah debu.
Langit malam di utara Israel masih menyala. Puing-puing beterbangan, dan api tak kunjung padam. Pukul 4.17 dini hari, helikopter penyelamat dikerahkan menuju lokasi ledakan. Tapi tak ada yang bisa diselamatkan. Satu persatu jasad ditarik dari reruntuhan. Beberapa hancur tak bisa dikenali. Lalu, mereka menemukan serpihan plat identitas militer bertuliskan Maj. Gen. Ariel Barak IDF Special Operations Command. Seluruh Israel terdiam. Militer menutup akses informasi. Tapi semua sudah terlambat. Karena Iran telah terlebih dahulu mengumumkan. Jenderal paling brutal Israel telah tumbang oleh tangan-tangan para mujahid kami. Flashback. Mengapa Iran melakukan ini? 1 minggu sebelum serangan, Teheran berada dalam ketegangan tinggi. Intelijen IRGC menemukan bukti operasi pembunuhan terhadap Ayatollah Reza Khamenei, ulama dan tokoh politik senior yang sangat berpengaruh. Operasi itu dilacak berasal dari unit rahasia IDF. Dan berdasarkan koordinat komunikasi satelit, satu nama muncul sebagai arsiteknya, Ariel Barak. Iran tidak menunggu waktu lama. Mereka tahu, satu-satunya cara menghentikan skema ini adalah membunuh sang dalang sebelum rencana Israel selesai dijalankan. Operasi besar diluncurkan. Proyek Api Langit. 2 hari setelah rencana itu dipastikan, IRGC memanggil semua komandan rudal jarak jauh. Dalam rapat tertutup di bawah tanah dekat Mashhad, sebuah proyek rahasia diaktifkan, Proyek Api Langit, pengiriman simultan ratusan rudal balistik, drone kamikaze, dan rudal jelajah cerdas ke titik-titik vital Israel. Selama 48 jam, ratusan senjata dikalibrasi. Setiap rudal diprogram untuk menembus sistem pertahanan Iron Dome yang terkenal kuat. Dan saat Jenderal Barak masuk ke dalam bunker Golan, radar Iran mengunci target. Serangan terkoordinasi. Ratusan rudal menghantam Israel. Tepat pukul 3 waktu Iran, perintah dilepaskan. Rudal Shahab 3, Zulfaghar, dan drone Mohajer meluncur dari pangkalan di Bandar Abbas, Yazd, dan Isfahan. Target, pangkalan militer udara di Ramat David. Markas komunikasi IDF di Yerusalem. Dan yang paling penting, bunker operasi Jenderal Ariel Barak di dataran Golan. Iron Dome kewalahan. Dalam 10 menit pertama, sistem pertahanan Israel hanya mampu menjatuhkan 30% rudal. Sisanya menghantam sasaran. Ledakan terjadi serempak di seluruh negeri. Warga panik. Rumah sakit penuh. Jalanan penuh asap. Pembunuhan jenderal yang terencana dengan rapi. Informasi dari saluran intelijen Rusia bocor ke media barat. Dalam laporan tersebut disebutkan, Jenderal Ariel Barak berada di lokasi Golan pada pukul 3.10. Serangan rudal terjadi pada pukul 3.12. Kematian jenderal dipastikan 98% oleh citra satelit termal. Bahkan, menurut laporan Al-Mayadeen, Iran menggunakan teknologi pengacau GPS di sekitar Golan, membuat semua drone dan sistem pertahanan Israel di wilayah itu buta beberapa menit sebelum serangan. Reaksi di dalam Israel. Histeria, panik nasional. Di Tel Aviv, para pejabat tinggi berkumpul. Perdana Menteri Israel memukul meja keras dan bersumpah di hadapan jenderal-jenderal IDF. Balasannya akan lebih berdarah. Ariel Barak adalah pahlawan. Iran akan menyesali malam ini selama 100 tahun ke depan. Namun, publik Israel ketakutan. Ini bukan hanya sekadar serangan rudal. Ini adalah pembunuhan strategis atas tokoh militer paling kuat mereka. Seorang komentator TV Israel bahkan berkata, jika Iran bisa membunuh Ariel Barak, siapa lagi yang bisa mereka tembak? Pengakuan Iran. Ini baru pembukaan. Dalam sebuah siaran TV nasional Iran, Brigadir Mehran Qasimi tampil di depan kamera. Senyumnya dingin, matanya tajam. Ia berkata, Barak adalah simbol kekejaman. Dunia menyebutnya bayangan. Kini bayangan itu telah kami tiupkan ke neraka. Kami tidak mencari perang. Tapi kami tak akan diam jika kami diburu. Tak lama kemudian, Iran menyebarkan sebuah video. Dalam rekaman drone itu terlihat bunker militer Israel dari atas. Direkam 2 minggu sebelum serangan. Pesan jelas,
Iran telah merencanakan ini jauh lebih lama dari yang Israel kira. Akhir bagian 2. Gelombang perang mendekat. Di belakang layar, AS mengadakan rapat darurat dengan Inggris, Jerman, dan Arab Saudi. Mereka takut konflik ini membesar. Karena jika Israel membalas, dan Iran tak mundur, maka semua negara di Timur Tengah bisa terseret. Tapi yang tak diketahui dunia adalah, kematian Aril Barak bukan hanya balas dendam. Itu adalah bagian dari permainan besar. Permainan yang baru saja dimulai. Beberapa jam setelah kematian Jenderal Aril Barak dikonfirmasi, dunia berubah dalam sekejap. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Presiden Amerika Serikat langsung menelepon Perdana Menteri Israel. Tahan serangan balasan. Dunia tak siap untuk perang regional skala penuh. Namun, Israel sudah punya jawaban sendiri. Satu pesan tersebar luas di media nasional. Kami tidak akan berduka dalam diam. Ini bukan hanya soal Barak. Ini adalah penyerangan langsung terhadap kedaulatan kami. Iran akan membayar mahal. Fakta mengejutkan muncul. Misi rahasia Barak. Di tengah kemarahan, sebuah laporan rahasia bocor ke publik. Berasal dari jaringan intelijen Eropa Timur. Laporan itu menyebut, Jenderal Aril Barak tidak hanya sedang berada di bunker Golan untuk memimpin operasi. Ia sedang menyusun misi berskala global. Operasi Elang Gelap. Tujuan operasi Elang Gelap? Membunuh Ayatollah Reza Khamenei saat perjalanannya ke Suriah minggu depan. Sumber menyebutkan bahwa Barak sudah menyiapkan tim pembunuh bayaran yang menyamar sebagai konvo diplomatik. Bahkan, rencana itu melibatkan drone tak berawak berbahan nuklir mini yang sudah dimodifikasi untuk meledak dengan efek terbatas, namun mematikan. Persaingan senyap. Rusia dan Cina turun tangan. Tak lama setelah informasi itu tersebar, dua negara besar dunia, Rusia dan Cina, ikut angkat suara. Keduanya menuduh Israel sudah melampaui batas dengan menyusun pembunuhan terhadap tokoh religius senior Iran. Menteri Pertahanan Rusia bahkan secara langsung menuduh, jika rudal kami tidak ditempatkan di Suriah, mungkin rencana Jenderal Barak sudah menghancurkan stabilitas kawasan jauh lebih awal. Cina, dengan lebih halus, mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan mendukung Israel jika konflik ini meluas ke perang terbuka. Pembalasan yang tak terduga. Operasi kedua Iran. Di tengah semua tekanan, Iran mengeluarkan pernyataan lanjutan. Mereka mengklaim bahwa serangan rudal ke Golan bukanlah puncak dari perlawanan. Itu hanya pembuka. Operasi kedua sudah disiapkan. Nama sandinya, Langit Merah 2. Target kali ini bukan hanya markas militer Israel, tetapi juga sistem komunikasi satelit, jaringan nuklir, dan pelabuhan utama di Haifa. Israel panik. Pasukan cadangan dipanggil. Jalur distribusi logistik diperkuat. Sekolah dan fasilitas umum diperintahkan tutup hingga waktu yang tidak ditentukan. Pemegang rahasia. Siapa yang membocorkan posisi Barak? Di balik semua kekacauan itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Bagaimana Iran bisa mengetahui posisi Jenderal Aril Barak dengan sangat tepat? Jawabannya muncul dari sumber tak terduga. Seorang mantan agen Mossad, yang kini membelot dan hidup dalam pengasingan di Turki, merilis pengakuan mengejutkan lewat video. Saya sendiri yang memberitahu koordinat bunker itu. Barak sudah gila. Ia merancang operasi untuk meledakkan ibu kota Suriah, dan menjadikan Iran sebagai kambing hitam. Dunia harus tahu dia bukan pahlawan. Dia adalah pemicu perang dunia. Video itu viral. Dalam 10 jam ditonton lebih dari 80 juta kali di berbagai platform media sosial. Akhir dari kemuliaan Israel. Dengan jatuhnya Barak, pilar kekuatan militer Israel terguncang. Ia bukan hanya jenderal. Ia adalah simbol dominasi. Simbol kekuatan tak terbantahkan. Dan sekarang, simbol itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang selama ini dipandang sebelah mata. Di markas IRGC, Jenderal Mehran Qasimi kembali berbicara. Barak bukan yang terakhir. Jika Zionis masih bernafas dengan arogansi, maka langit mereka akan terus terbakar. Penutup. Dunia di ujung tanduk. Media global menyebut ini sebagai
pukulan strategis terbesar terhadap Israel sejak 1973. Tapi tak hanya Israel yang menderita. Ketegangan kini menyebar ke Lebanon, Yaman, bahkan sampai ke Selat Hormuz. Armada kapal perang AS bergerak mendekat. Pesawat pembom Israel mulai terbang rendah. Dan dunia menahan napas. Karena pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Israel akan membalas? Melainkan, apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Ending teaser. Closed style. Laporan terakhir menunjukkan bahwa sistem pertahanan Israel masih belum pulih sepenuhnya. IRGC dikabarkan telah memindahkan rudal-rudal jarak jauh mereka ke dalam bunker bawah tanah baru yang tidak terdeteksi radar satelit barat. Dan dalam sebuah rekaman misterius, terdengar suara tanpa wajah mengatakan, Barak hanyalah pion. Rajanya masih hidup, tapi waktunya sudah hampir habis. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Karena ini belum selesai. Dunia sedang membakar dirinya sendiri.